diatur. Posesifnya, protektifnya, overprotektifnya, aku pikir itu cinta. Aku tuh nggak boleh hadir ke pernikahannya, makanya aku sesedih itu. Jadi aku udah tahu dari lama. Dan sebelum-sebelumnya tuh aku udah ngomong kayak gini sama dia. Kalau sampai benar dan ketahuan, mohon maaf, saya bawa gila. Dua belah pihak udah aku ajak ngobrol. Ternyata jawabannya sama, tidak mengakui. Dan jawabannya itu dua-duanya terstruktur sama. Marah iya, kecewa iya. Terus sebenarnya kalau sekarang sih sebenarnya dari masalah yang itu udah move on lama. Cuman kalau keinget rasa apa yang aku rasain di saat itu adalah rasa jelek. Misalnya nih ada cowok yang gitu, kalau aku nggak sama kamu, aku akan gitu. Itu menurut kamu silakan deh. Lakukanlah gitu. Lakukanlah, jangan lupa sambil live TikTok. Oke then, let's spill the tea. Spill the tea. Hai, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol lagi ya. Dan kita mau ngobrol sama ini adalah pasangan couple goals saat ini. Tapi bukan esok couples ya, tapi sahabatan. Friendship goals. Oh iya, sorry. Friendship goals gitu ya namanya. Friendship Ada Dahlia Polan sama Diki. Udah acara berlima jadi Seven Men, Seven Heroes. Siap. Kalau ini cuma berlima, jadi cuma berlima jadi Diki Five Men, Five Heroes. jadi M. Kita nih kan mereka kenal udah dari waktu kalian masih bocil-bocil ya. Bocil-bocil. Kita mau ke Vintage Teacup, kita mau tunjukin sebuah foto. Dan foto ini sebenarnya kita dapat dari Instagramnya Diki sih. Itu siapa ya? Kayak bukan kita deh kayaknya. Iya, Yang sebelahnya sih sebenarnya. Kamu mukanya beda banget. Beda ya. banget kan? Iya kan? Operasi ya Berubah dia. banget. Tapi di situ lagi manis-manisnya. Dia lagi Manis-manisnya gula lagi kali lu. cinta-cintanya kan itu sih. Kayak Diki lucu banget, cute banget di situ. Zaman dulu kayak gitu. Iya, kamu masih pakai behel ini ya. Iya, masih behel Masih itu. ampun. Terus Dahlia juga masih kayak ya ampun Bocil Dahlia. banget ya? Iya, masih gadis sampul banget gitu. Iya, itu baru lulus 3 bulan dari gadis sampul. Kamu berarti baru lulus SD banget ini. Ya, gak SD dong, Kak. SMP kelas 2 apa kelas 3 gitu itu. Oh, udah kelas 2 kelas 3. Jadi pertama kali ketemu nih di video klip itu ya, musik video ya. Kita tuh pertama kali ketemu di video klip ini, cuman kita nggak deket. Oh, waktu di video klip itu Nggak belum deket. deket. Nggak deket, karena kita kan punya tempat masing-masing terpisah. Oh, ya kan? artis besar. kan? Benar, enggak, serius. Cowok sama cowok. Serius. Jadi kalau udah tag tuh, udah tuh anak-anak smash tuh minggir gitu. Modelnya mah udah diam aja. Tapi kan gue yang naik mobil van yang panjang, yang gede. Iya, udah kan. Yang nggak ada Pas bagian kursinya. pas bagian tag ini. Udah tag. Oh, gitu lagi. Kan masih malu. Tapi aku paling deket sama anak-anak gadis sampul yang lain. Iya, modelnya. tapi kalau Diki masih kayak ngajak ngobrol gitu. Aku kan humble orang. Oh, jadi ini sama gadis sampul yang lain ya? Jebolan gadis sampul yang lain. Bertiga kita. Iya. Siapa aja? Aku, Ananta Yules, sama Andania Suri bertiga. Oh, yang itu. Tapi paling seru emang dia. Oh, yang itu. Yang ada teman-temannya juga. Ya. Semua modelnya lah pokoknya sama teman-teman saya itu. Terus apa first impression kamu nih Dahlia? Kan kamu ya kan baru jebol itu dari gadis sampul, terus kan ketemu mereka kan udah hits ya saat itu. Iya. Iya. Gimana? Kamu ada Ini ngefans masuk- gak di antara enggak, bertujuh itu? To be honest ya, To be Kia, maaf honest. ini aku mah nggak mau menyakiti hatimu. Cuman aku tuh dari dulu emang smash teh naon sih gitu. Cuman nggak, aku tuh beneran nggak ngefans sama sekali. Jadi pas ditawarin, nah temanku ada yang ngefans banget sama smash, teman sekolah kan. Bohong dulu kan lu Sumpah. ngefans sama gua kan. Jadi Sebenarnya diam-diam. aku tuh emang kayak biasa aja sama smash. Terus temen aku ada yang ngefans banget sama dia. Terus pas tahu aku jadi model video klipnya Smash, dia yang heboh. Kayak mintain dong Minta video, foto. Oh. apalah gitu-gitu. Cuman kan kita syutingnya jauh kan, Sukabumi. Jauh di Sukabumi, mana Jauh lewat banget. darat lagi ya kan. Ya, nah ini harus tahu ya. Ini harus tahu ya. Ya makanya fun fact-nya adalah mereka berangkat ke lokasi syuting pakai
Apa mobil namanya? high ace. Ha- Apa? high ace. Kayak bis gitu. High Iya, ace. High ace iya. ya. Yang enak kita pakai VW kombi jadul Yang nggak ada kursi. yang nggak ada kursinya, Dari Jakarta. nggak ada AC-nya dari Jakarta. Yang ada di video klip itu mobilnya, yang ada di video klip. Bayangkan. Kamu gak diajak masuk ke dalam van itu. Padahal kan kursinya Tidak. banyak ya di van itu ya. Akhirnya pas pulang baru kayaknya mereka nggak tega. Iya, Udahlah gabungin aja di high S katanya. Antara itu mobil Makro VW ya. enggak. Gue feelingnya gini, kayaknya itu mobil VW kombinya udah habis deh sewanya. Makanya ya udahlah dipaksain masukin ke high S katanya. Sebel Soalnya banget. kelihatan kalian tuh seru kayaknya kalau naik mobil itu, katanya bisa ngumpul-ngumpul cewek-cewek kan suka ngegosip gitu kan. Gosip apaan? Panas. Berapa jam dari Jakarta? Jakarta Jauh Sukabumi banget. dan kita tuh Sukabumi Itu apa ujung. Pamempek ke Iya. Itulah suka duka artis baru mau jadi artis ya. Makanya. Merintis. Untung aku anaknya terimaan. Ya kan, apalagi sama Smash kan langsung jadi kan terkenal. Kayak Gitu lagi. Jadi emang gak ngefans ya, tapi tahu nggak bahwa ini si Morgan, Nggak, aku si nggak hafal nama-nama. Rangga. Nggak hafal nama-namanya. Gak hafal Sumpah nggak hafal nama-namanya. Baru tahu tuh pas di lokasi syuting. Oh. Jadi kan ada road manager kita nemenin kan. Jadi ngasih tahu ini. Baru kenalnya. Tapi sempet ngobrol. Ngobrol. First impression kamu deh. Lihat Diki pertama kali ketemu nih, deng gitu. Diki ini yang ini Diki apa? Haus lu ya. Nggak ada lagi. Gak ada. Enggak, soalnya aku tuh secuek itu orangnya. Flat Iya, aja bener-bener. gitu ya. Aku secuek itu. Diki. Ngeliat dia. Lihat dia pertama kali. Ya Bacotnya dijaga. Enggak, dia tuh kayak ngeliatnya kayak oh ini cewek-cewek kayak masih pada bocil-bocil kan, kayak lucu-lucu imut-imut gitu aja, cantik, bule-bule gitu kan kayak. Kan kirain kan kita ngelihatnya kan kayak pada pendiam nih, anak gadis sampul gitu kan. Taunya setelah kenal sekian lama, udah tahu begitu ternyata ya kan, tidak semanis dulu ya kan, ternyata jungkir balik. Tapi ini fotonya emang pas itu. Iya, itu lagi syuting. Ini siapa yang minta foto? Itu dia fotoin rame-rame sebenarnya. Itu sebenarnya tuh aku tuh dikirim dari dia. Facebook aku, ada di Facebook aku. Ki, lihat aku nemu foto apa, terus aku kirimin. Oh, terus ini postingnya kamu posting di Instagram kamu Iya. ketika dia sedang menjalani sidang cerai ya. Ih, parah banget. Biar apa sih? Karena kan kita kan baru apa namanya? Enggak, gue bingung, gue tiba-tiba nyerempetnya ke situ ya. Asik ya? Agak kaget. Ya itu kan karena emang kita baru intens lagi komunikasi kan di saat itu. Terus kayak kita akhirnya mulai flashback kayak zaman dulu di lokasi syuting seru ya kita apa, terus dia juga tiba-tiba nemu foto. Kita punya foto yang bener-bener di lokasi syuting MV MV ada cinta. Oh, Gitu. ternyata ada lah itu kenangannya. Itu sebenarnya fotonya banyakan berlima, cuman aku crop. Iya. Tega banget. Itu sebenarnya fotonya banyak kan di crop sama dia. Siapa? Berdua. Karena kalian yang paling dekat akhirnya Iya. sampai sekarang ya. Tapi emang lucu banget sih ini. Ya ampun kamu makanya. Iya kan, kayak Bocah banget. bocah-bocah yang pendiam, manis, kayak gitu-gitu kan, ternyata enggak. Astaga. Jadi naga. kamu akhirnya tahu bahwa dia tuh tidak sependiam itu dan tidak semanis itu tuh pada saat GGS. GGS. Enggak, tapi pas GGS awal-awal aku masih pendiam. Jadi aku tuh Aku masih nggak nyadar ada dia sebenarnya. Iya. Jadi aku tuh emang butuh waktu untuk bisa Akrab gitu ya. akrab sama orang. Jadi kita berdua tuh sama-sama introvert gitu loh, Kak. Iya, jadi kayak butuh waktu Berapa ketemu berapa kali kali lah baru baru jadi bisa diri sendiri. open gitu loh. Ya bayangin aja ya, Faros tiba-tiba ditawarin sinetron ganteng-ganteng segala. Terus katanya jadi apa? Jadi vampir. Hah, jadi vampir? Terus pas aku masuk ke dalam Set. masuk ke dalam backstage. Hah? Gak Bule ada. semua. Aku bilang gitu. Terus gak ada yang kenal. Gak ada yang kenal. Aku pun gak kenal siapapun di situ. Oke. Tiba-tiba dia datang masuk. Aku langsung yes. Ada yang tahu lah ini yang kenal. Seenggaknya ada yang tahu. Terus gimana nyapanya? Hai Kak. Masih so manis. Hai, Kak. Terus kamu jawabnya apa? Gitu kan. Gitu kan masih belum belum Karena udah berubah kan? Iya. Udah mature, udah lebih. Saya kan syuting itu rambut pendek, terus pas GGS rambutku panjang, terus Udah umur berapa tuh gitu? Kapan?
17. 17. Iya. Oh, udah beda ya. Iya, Beda banget. Kalau bule kan cepet berubahnya ya mukanya kan. Tua, udah bilangnya tua. Terus dia udah copot behel. Udah. Makanya jadi vampir kalau masih gede. Gimana mata giginya nanti? Masa gigi tariknya di behel ya. Vampir berbehel katanya gitu. Terus abis itu udah ini akrab nih. Akrab. Berapa maksudnya intens banget gitu? Intens. Kita tiap hari syuting bareng 1 tahun. Bener-bener dari hari pertama ya. Dari hari pertama udah aku sama dia aja terus berdua. Seakrab apa sih kalian berdua nih? Di lokasi tuh kita sampai ini tempat apa namanya? Pokoknya kita nggak mau tempat duduk kita itu jauh. Jadi Iya. harus sebelahan. Jadi misalkan dia datang duluan ke lokasi, ntar dia tag tuh tempatnya. Polan di Boleh ada sini, yang di sini gitu. Polan di sini. Aku pun sebaliknya. Terus kayak misalkan kita pindah lokasi kan akhirnya ke Parsari, terus iya. disediain ruangan buat tidur rame-rame. Dia yang bawa kasur, udah Polan, gua aja yang bawa kasur. Jadi kita tidur berdua gitu. Terus habis itu apa cerita-cerita terus ngapain lagi tuh kalau udah habis syuting masih pergi bareng juga gitu nggak? Nggak bisa. Nggak bisa kemana-mana. Makanya kita di lokasi terus aja berdua kayak Nggak ada udah, waktu ya? Nggak ada waktu. Nggak pulang-pulang. Bener-bener nggak pulang kan. Jadi udah cerita kayak- apa aja kalian berdua ini sebagai sahabat, sebagai temen itu udah cerita dari mulai Wah, masalah apa semua ke masalah sih. apa? Semuanya kita semua ceritain. banget kita ceritain ya Bener-bener pacar semua. iya. Keluarga iya. Tapi dulu aku belum pernah nggak pernah aku soal pacar ya ngomongnya. Enggak. Kenapa tuh? Ada lah pokoknya. Itu nggak usah dibahas Ki. Saya menyelamatkan Anda. Diam itu. maksudnya kayak Diam yang aja. dulu Iya, gitu. udah diam aja. Yang itu diam aja. Apa sih itu lo salah? Harus agak direm Jadi dikit kalau ini. sama dia tuh kan aku nggak tahu ya. Aku tuh sebenarnya lebih terbuka tuh awalnya tuh sama Michelle Joan. Oh, Kalau sama dia tuh masih agak apa namanya? agak jaga ya. Agak jaga karena kayak masih ya dia tuh orangnya rame tapi kan masih kita nggak tahu ya maksudnya. Takutnya kaget sama aku tuh kelakuannya tuh agak ini juga gitu. Barbar banget kan. Kalau cerita tuh kayak agak kasar atau apa gitu kan. Ternyata dia juga begitu sama. Iya. Jadi Oh, akhirnya karena kamu- baru beranilah cerita kayak sebenarnya gue tuh mau cewek gue tuh gini gitu. Asalnya jangan cerita sama Polan ya, katanya takut ntar dia nggak mau Nggak mau berteman sama gua. Nah lucunya setelah aku tahu gara-gara si Ricu keceplosan. Aku tahu lah akhirnya. Terus aku langsung giniin. Lu parah lu tidur sama gua lu parah lu. Aku gitu-gituin kan. Terus dia bilang, Polan maaf masih mau jadi teman aku Oh iya. kan. Jadi kamu masih jaga image gitu ya di masih jaga awal-awal. image kan. Dulu kan Iya. maksudnya kan kayak punya ya zamannya masih nakal-nakal ya anak muda kan kayak suka cerita suka ngapain aja sama pacar kayak gitu-gitu kan. Kalau Michelle tuh suka cerita-cerita jadi terbuka. Kalau sama dia tuh masih nggak berani kan dia masih kecil dulu kan. Oh, karena nggak dia boleh. nggak boleh. Nggak Emang boleh kamu cerita ceritain. apa sih sama anak kecil nggak boleh tahu? Ternyata. Oke gitu. Gitu. Tapi itu berapa tahun ya GGS itu? Lama juga ya. Hampir 2 tahun. Hampir 2 tahun nih. Ya 2 tahun itu intens apa segala macam cerita. Kalau dia soal pacar cerita apa sih sama kamu? Soal pacar cerita. Mulai agak pelan suaranya. Cerita banget tapi cerita banget deh soal pacar. Sama pacar. Cerita iya, melihat iya, maksudnya ketemu kan. Dan suka datang juga ke lokasi. Tapi aku liatin dari jauh aja. Kenapa? Kamu lihatnya dari jauh. Kan biasanya duduknya selalu deketan. Kenapa tuh lihatnya dari jauh? Apa? Nggak takut aja, maksudnya takut salah sangka gitu kan. Aku kan Oh, ya, apa sahabatan tuh? banget sama dia. Ntar takutnya disangkanya di lokasi syuting dia apa? Ada hubungan selingkuh spesial. atau Oh. apa gitu. Aku menjaga nama baik aja lah. Oh. Atau kan menjaga hubungannya. Hubungan Dia siapa? Dia. sama pacarnya gitu loh, Karos. Pernah dilabrak nggak sama pacarnya dia? Boleh aku ceritain? Gak apa ya? Dia langsung wajar lah copot. ya. Gelang copot. Gelang copot. Sampai gelang aja gak sanggup loh. Tak dulu gelang Gelang aja copot. Astaga Tuhan, kamu nih Diki, ya ampun Tapi Tuhan. by phone. Oh, by phone. By phone aja kayak lu tuh di lokasi syuting tuh bareng dari Polan terus kan ketika lu tuh deket banget kan kalau bisa kemana-mana kalau ke lokasi syuting pindah-pindah pasti sama Dahlia lu ada hubungan apa lu kata gitu kan nggak ada gitu tuh sahabatan aja dia bilang gitu tapi nggak percaya Nggak ada, kan. biar hemat bensin aja gitu. Biar emang bensin aja nggak ada sebenarnya gua ini
cuman ini doang, apa namanya, butuh supir aja sama Diki, kayak gitu-gitu aja sih. Terus kayak aku tenangin juga Karos, serius, aku bilang kayak, sih kalau lu nggak percaya lu mendingan ketemu sama gue, aku bilang ketemu sama aku, kita ngobrol, bilang gitu. Kamu berantem, ayo berantem, aku bilang. Pernah berantem dia sama Morgan dulu kan? Nggak tahu aja kan, GGS ini udah punya ini ya. Iya benar-benar. Aku bilang, aku apa gituin. Begituin. Terus abis itu nggak dibalas lagi sama dia. Tapi sering. Diajakin berantem ketemu nggak? Oh kalau diajakin ketemu dia nggak nemuin. Oh jadi cuman ya udah di chat aja. Abis itu udah clear abis itu. Tapi sering dateng. Kamu sering ngeliatin dari jauh. Dari jauh Sering aja. nemenin dia lokasi syuting gitu. Saya diem di kamar mandi aja ngumpet. Kamu udah menjaga supaya nggak Iya. rame. Kalau kamu kebalikannya kalau dia pacarnya dateng nih. Yang mana pacarnya waktu itu? Tahun itu. Enggak, aku waktu itu mah, Dia- aku mah sama siapa aja berteman masalahnya. Iya. Ya kan? Ada pacar aku yang kamu nggak suka. Yang mana dulu ini? Itu. Ya, tapi kan tetap asik main. Emang kamu main sama dia? Ntar dulu ini Ye. mana dulu? Ye, kita aku browsing Itu kan dulu. tapi tetap Ye. Oh, iya, iya. Tapi kan tetap di lokasi tetap seru bareng kan? Kamu nggak ngancam dia? Ye. Enggak, tetap seru salah. bareng kalau aku tuh. Kamu nggak diancam dia tapi gitu? Tapi aku ngomongnya sama dia. Ngomong apa? Ih, kayaknya yang ini tidak deh. Kayak aku ke kamu gitu kayak Polan, kayaknya yang ini tidak deh. Sama gitu. Kayak begitu Kayaknya kita mending tuh. kita aja deh bareng. Oh enggak ya? Ya kalau kamu bilang kayaknya yang itu enggak deh. Menurut kamu cewek yang nggak cocok buat dia tuh yang kayak apa ciri-cirinya? Enggak, masalahnya Waktu itu ya? yang ini itu. Kenapa sebut inisial sih? Dia pasti Nggak nanti apa-apa. nggak tahu. Nggak apa-apa. Enggak masalahnya. Ada tiga mantan aku yang dari Y. Oh iya udah oke. Oh si ini. Karena bandel aja, Oh. cewek-cewek bandel. Jadi kayak kan aku nggak mau Diki karena aku care sama Diki kan, nggak mau iya. Diki sampai ke bawah ke pergaulan yang tidak gitu loh. Nah itu dia alasan aku kenapa maksudnya dulu tuh nggak terlalu banyak curhat terbuka sama Polan gitu. Karena? Kan ya itu dia kan takut juga kan aku kayak cerita aku lebih terbuka bebas sama Michelle tuh karena kita sama-sama udah dewasa kan. Jadi saling ngerti gitu ya? Saling ngerti. Kalau misalnya Polan kan masih Polos. polos kan, takutnya kaget gitu. Iya. Tapi dia baik sih, maksudnya setelah tahu kan akhirnya dia ngasih tahu kan Aku kayak harus tahu jangan laki. Gitu. tapi aku denger. Oh, tapi kalau kamu- dia nggak denger. Oh, kalau dia nasihatin kamu denger. Aku denger. Kalau kamu nasihatin dia nggak dengar. Dia nggak denger. Nasihat apa sih misalnya Ya contohnya? misalnya kayaknya banyak deh yang lebih baik gitu. Oh, itu. Kayaknya Emang yang itu kenapa gitu misalnya? Nah, Cowok-cowok yang kayak apa sih yang nggak cocok yang buat dia? ya masih banyak cowok yang yang ganteng bukan maksudnya lebih banyak cowok yang lebih baik lah gitu karena yang aduh gua takut salah Ya pokoknya saling nasihatin gitu. iya nasihatin aja Takut. karena kan aku juga taunya juga sama-sama ngelihatnya juga kan sama-sama ini yang kamu lihat kayak dia lihat pacar aku dulu, aku juga lihat dia sama pacarnya juga sama kayak daripada kamu nanti ke depannya jadi nggak bener atau nggak ya takutnya kamu juga jadi nggak inilah apa ya Ya. ke depannya jadi Nggak sehat gitu nggak loh Kak. sehat Toxic hubungannya gitu loh. nah gitulah boleh aja ngomong deh gue takut Kok kamu bisa ngomong gitu? kenapa Kok kamu bisa ngomong gitu? karena sempet beberapa kali aku lihat dia berantem juga di lokasi syuting. Iya, kan. jadi kayak emang udah toxic dari awal sebenarnya, begitu Iya. kan. Tapi kalau kamu yang nasihatin dia nggak denger. Nggak denger. Karena gini ya Karos, kalau misalnya aku mau berapa kali ngasih tahu sama orang, kalau misalnya orangnya belum ngerasain sendiri. Iya, kalau belum capek Belum nggak akan capek, nggak akan belum ngerasain dahar. sendiri nggak akan bisa. Jadi kalau misalnya Karena kita lihat orang yang terjebak di hubungan toksik, mau Iya. kita ngomong apapun tuh percuma sebenarnya. Iya, Sebelum beneran. orangnya benar-benar kayak muak. Apalagi dia Udah, masih muda gitu kan. loh. Kadang-kadang kan lagi bucin-bucinnya ya kan. Dikasih tahu. Sebenarnya yang ngasih tahu tuh kayak bukan aku aja, banyak di lokasi syuting kayak yakin lu Polan gitu kan kayak. Ngasih kode-kodenya gitu Iya, ya. kayak udah sih nanti aja, kayak nanti aja sih kamu masih muda. Ya, masih gitu 17 kan. tahun. Masih 17 tahun, karirnya masih panjang gitu kan.
Ya udah lewat, nggak usah begitu Ya kan mukanya. dulu. Tapi emosi kayaknya. Waktu itu kamu ketika denger nasihat, terutama juga dari Diki yang deket sahabatan banget, ketika dia ngomong, ada rasa sebel nggak sih ke dia? Nggak ada. Buat bikin aku sebel tuh susah banget tahu. Serius? Jujur. Buat bikin aku sebel tuh susah banget. Jadi aku tuh di lokasi tuh aku tukang marah nih di lokasi di GGS ya. Ya dia paling galak. Aku tuh galak di lokasi Kalau ada yang lama ke tapi lokasi. ada reasonnya. Ada reasonnya kayak misalkan schedule-nya nggak jelas atau enggak kita disuruh diem di lokasi tapi skrip belum keluar, nggak boleh pulang. Jadi ada alasannya gitu loh. Tapi kalau untuk in person kayak misalkan sama dia deh. Kita nggak sahabatan misalkan. Dia bikin kesalahan apa tuh aku lebih baik cut off dibandingin aku buang energi untuk membenci gitu loh. Aku tuh orangnya kayak gitu. Jadi santai aja ya dia ngomong aja. gitu buat kamu. Ya yang penting Ya udah gitu. ya udah, tapi aku nggak ngerjain gitu. Iya, jadi aku tuh buat kesel sama orang tuh susah banget. Kalau dia udah punya, kan kalian deket banget berdua, akrab sampai tidur bareng apa segala macam cerita-cerita. Ketika dia lagi datang pacarnya dia berubah nggak? Enggak. Lagi jaim gitu nggak? Enggak, justru kalau pacar aku datang ke lokasi, kita bareng-bareng. Kita bareng-bareng. Kalau dia? Kalau dia enggak. Aku di gudang. Siapa yang di gudang? Kamu? Aku diem di gudang, ngumpet dulu sana katanya di gudang. Enggak ya, gua nggak gitu ya, gila lu. Gila lu. Pura-pura nggak kenal aja dulu kalau di lokasi syuting. Beneran? Serius? Serius? Jadi diem-dieman. Jadi kita tuh deket nih, bestie banget, tapi pada saat pacar datang tuh aku tuh kayak siapa lu gitu kayak nggak kenal aja. Kayak pura-pura gitu doang ya? Udah datang lo ke lokasi gitu bro. Gitu aja dulu. Terus kamu suka cerita nggak? Lu kenapa sih berubah banget kalau gitu nggak? Udah tahu dia. Maksudnya berubah. Kamu nggak nasihatin dia, lu kenapa sih kok berubah jadinya gitu? Nggak ada, diem aja. Karena lu nya udah tahu juga tahu juga. kan. Karena Iya. dianya udah tahu juga. Jadi kayak Udah ya tahu. udah saling mengerti kita. Jadi kayak ngerti aja udah kayak ya emang begitu, jadi kayak ya udah aja. Terus tiba-tiba nih nikah. Wah, dia nangisnya udah kayak apa? Sumpah. Tapi kemarin sempat cerita pas berpisah tuh dia nangis loh. Jangan kan nangis pas nikah. Waktu dia cabut duluan dari GGS aja aku bener-bener itu aduh kayak wah jadi sedih nih maaf ya. Parah sih. Kayak seharian itu aku di lokasi syuting kayak jadi nggak fokus. Kayak apa ya? Masalahnya kita tuh sedekat itu. Sedekat itu. Terus tiba-tiba dia adegannya Mati kebakar. meninggal, terus kayak ternyata dia udah beres episodenya. Di situ aku benar-benar kayak aduh, aku di lokasi sama siapa lagi? Terus tiba-tiba dapat kabar. Karena kalau nggak di lokasi kita nggak bisa ketemu, Kak. Iya, kita ketemu Kita cuma bisa di dekat lokasi di doang. lokasi aja. Kalau nggak di lokasi syuting nggak bisa ketemu. Karena? Ya itu. Kita pacarnya. Dulu. Jadi kayak kehilangan sahabat banget gitu. Yang aku takutin dulu itu. Udah jangan gitu. Sudah berlalu. Ingat gak pada saat itu dia sempat say goodbye gitu nggak? Iya, kita peluk-pelukan di lokasi pas aku Iya, habis kita nangis bareng kayak aduh, abis gimana ngerjain ya? scene terakhir tuh, wah kita peluk-pelukan, nangis-nangis, aku, dia, Michelle, Prilly. Iya. Sampai Kevin. kru tuh gini kayak udah sih Diki kayak nggak akan ketemu lagi aja, dia bilang gitu kan. Emang iya, nggak akan bisa ketemu aku sama dia. Iya. Nggak bisa ketemu lagi aku sama dia. Pada saat itu kamu sadar. Dan dari situ sampai ketemu lagi tuh berapa tahun? Sempet kita tuh ketemu diam-diam Setelah ada James. setelah ada James. Coba diam-diam. Diam-diam ketemu kayak sempet aku mampir ke rumahnya dia nengokin James sekali. Waktu Fadil lagi nggak ada. Maaf. Waktu F lagi nggak ada. Kak, tolong Kak. Nanti Ya. masalahnya panjang. Terus dari situ baru sekarang ini. Iya. Pokoknya beberapa kali lah ya. Pernah Pokoknya juga dia setelah- cabut dari mana? Dari rumah lagi ada masalah. Aku dari Bali itu. Terus Langsung dia telepon nyamperin, aku, langsung kata, nemenin. aku cabut dari rumah, katanya, aku bawa anak, aku ada di hotel ini, dia bilang gitu kan. Tolong temenin aku dong, dia bilang gitu. Aku langsung dari bandara langsung nyamperin dia. Jadi kamu telepon dia tuh dalam kondisi kamu emang perjalanan ke Bali. Baru pulang dari Bali lagi nunggu koper aku.
Dan pas banget aku baru nyampe Jakarta. Oh, kamu udah balik ke Jakarta? Udah nyampe Jakarta. Langsung aku berangkat nyamperin dia. Balik lagi ke Bali? Enggak. Enggak, maksudnya nyamperin dia tuh di Jakarta ya? Di Jakarta. Emang abis liburan aku terus lagi di Jakarta, baru nyampe Jakarta, terus pas banget lagi nunggu koper dia telepon. Dia bilang katanya, "Aku cabut nih dari rumah." Dia bilang gitu kan. Lagi ada sesuatu katanya yang nggak enak di rumah. Tolong temenin aku dong. Aku lagi ada di hotel ini bawa James, dia bilang gitu. Temenin aku, dia bilang gitu. Ya ampun, terus apa ya? Malam itu apa? Ingat nggak momen-momen itu dia datang gitu? Ya udah kita ngobrol lagi. Ngobrol aja. Iya. Ya ampun, udah lama nggak ketemu tapi begitu telepon hadir. Iya. Bahkan orang pertama yang aku telepon setelah aku pergi dari rumah sebelum cerai itu, nih manusia ini lagi kayaknya aing sudah deh gitu. Aku langsung lega. Tapi pertamanya enggak. Pertamanya nggak yakin Aku dia. kayak, yang bener gitu kan. Karena udah beberapa kali kan sama aku tuh sebenarnya dia curhat. Kayaknya udah deh gitu kan, tapi tetap kayak lanjut lagi, bertahan lagi, kayak dia juga kan mikirin anak juga kan. Kata gimana nanti ya anak-anak aku, dia bilang gitu kan. Tapi yang pas terakhir dia telepon ini, enggak, ini aku udah yakin gitu kan. Aku langsung kayak pulang banget ya. Akhirnya kita bisa bersama-sama lagi ya. Betul. Gitu. Kamu sendiri ya waktu cerita bahwa yang bikin kamu akhirnya bisa melewati juga karena punya teman-teman gitu. Yang bisa membuat sharing kamu cerita. Pasti makna teman-teman Diki dalam kehidupan kamu. Melewati masa-masa, terutama melewati masa-masa susah kamu ya. Lebih ke mental support sih sebenarnya. Mental support, terus juga mereka tuh tahu kalau misalkan aku nggak posting story sehari aja, bukan cuma Diki tapi kayak teman-teman deket aku yang lain tuh, pokoknya kalau sehari aku nggak posting story udah tahu nih Dahlia lagi nggak oke. Ngajakin jalan, ngajakin pergi. Jadi apa ya, dibilang distraction juga bukan distraction, cuman lebih ke kayak mood booster kali ya. Support system yang sangat baik aja sih dari teman-teman. Kamu kan sempat cerita dan itu sih hal yang wajar memang terjadi ya ketika kamu sedang ada masalah atau ketika seorang perempuan jadi ibu gitu. Ada perasaan sendiri, insecure bahkan ketika ada masalah gitu. Gimana akhirnya kamu bisa membuka itu kan cerita, apakah mudah gitu bercerita ke Diki? Atau ada sebenarnya kamu kayak rasa malu juga untuk menceritakan apa yang kamu rasakan? Awal-awal malu. Jadi aku tuh sempet beberapa lama gak cerita sama siapapun, cuman dipendam sendiri kan awal-awal. Cuman ya gitu, meledak gitu kan, ujung-ujungnya meledak. Terus akhirnya sempet konsul juga, konsultasi gitu, gimana sih aku tuh harusnya gitu. Terus ya udah akhirnya memutuskan untuk coba terbuka sama Diki, sama teman-teman terdekat. Lebih plong emang, cuman tidak menjadi solusi. Ya kan, cuman saja. Untuk kayak ngeluapkan, tapi aku tidak berharap solusi gitu loh. Cuman kayak aku pengen banget ngeluarin ini semua gini. Udah that's it, gak usah dijawab, gak usah diapa-apain, udah cuma pengen ngomong butuh didengar gitu. aja pokoknya kan kalau udah lihat. Gitu. Itu kapan? Terakhir-terakhir aja cerita itu atau udah keluar pelan-pelan di beberapa tahun terakhir? Beberapa tahun terakhir. Kamu ketika dengar nih dia cerita gitu kan, temen yang udah lama nih yang ketika dia nikah aja kamu nangis karena merasa udah nggak bisa ketemu lagi, terus dia tiba-tiba hadir dengan. Dan itu faktanya juga ya, aku tuh nggak boleh hadir ke pernikahannya, makanya aku sesedih itu. Kamu nggak boleh hadir? Iya, aku nggak diundang di acaranya, makanya aku sedih. Makanya dia nyempetin waktu buat bareng-bareng sama aku dulu sehari sebelum menikah. Apa yang kamu ingat ya, apa yang kamu mau omongin ke dia waktu dia mau nikah? Iya kayak itu kocak banget lagi. Itu kocak banget lagi. Ini nikah umur 18 ya kamu ya? Iya. 18. Apa yang kamu omongin apa ke dia? Kita tuh kayak ngobrol-ngobrol aja, lucu-lucuan, sambil sedih-sedihan, kayak ngomong yakin mau nikah sekarang gitu kan, kamu masih muda.
masih ada waktu nih buat kabur. Kalau mau cabut, ikut aku sekarang, ayo kita bisa bertiga sama manajer kita yang sekarang ini. Gila. Itu. Iya, kita bertiga itu. Terus kamu Gak ada, aku ketawa-ketawa Gimana? Gua bilang, doang. ayo pikirin sekarang, mumpung masih ada waktu nih, berapa jam lagi, sampai besok. Nggak, itu kamu bercanda, kita pas serius. Serius sih. Tapi aku nanggepinnya bercanda. Ya. Buktinya tetap jalan ya. Iya. Nah, sekarang kita mau ke Dahlia lagi nih. Ini ngomongin yang lagi rame, viral gitu ya. Kita mau tanya langsung nih kepada yang bersangkutan. Ini kamu umur 18. Pacangan kamu waktu itu umurnya bedanya jauh. Dia udah 30. 27 waktu sama aku pacaran, 27 ke 28. 27 ke 28. Ini kan sekarang lagi rame nih. Kamu suka ngikutin nggak sih berita tentang Iya, tahu. apa namanya child grooming? Child grooming. Kamu ini orang kan jadi bertanya-tanya, kamu ini juga muda nih. Nah, yang satu tua gitu. Wah, kamu sendiri ngerasa kamu korban? No. Aku nggak ngerasa korban sama sekali karena yang aku tahu child grooming itu dia di brainwash lah, terus di love bombing lah. Kamu gak di love bombing? No, not at all. Sama sekali enggak. Jadi benar-benar kayak apa ya? Sama aja gitu dianya. Jadi nggak ada love bombing, terus juga nggak ada brainwash yang kayak Suka ngancem-ngancem gitu nggak? ngancem-ngancem gimana dulu. Aku akan ini nih Kalau kalau aku kamu putus, kalau gitu. kamu putusin aku akan. Aku akan pergi dari dunia ini. Iya, Asik. asik. Sempat terjadi sekali, cuman kayaknya nggak sampai separah itu sih. Makanya pas ada berita dikeluarin yang sempat viral 2-3 tahun lalu itu dibilang kan aku child grooming. Cuma sejauh ini setelah apa yang aku baca soal child grooming, aku nggak ngerasa aku. Kamu nggak ngerasa? Enggak sih. Nggak pernah dikasih tebak-tebakan 1 + 1 sama dengan 2. Enggak sih, kalau aku beneran tidak ya guys. Tidak ngerasa. Tidak ngerasa itu ya? Enggak. Apa sih, atau mungkin kamu dibuat ketergantungan, dia selalu ini gitu-gitu sehingga kamu Enggak juga sih. Enggak juga. Ketergantungan juga enggak. Karena aku syuting banyak kan sama Dedi kan. Iya, Mari. Oh, ada Papa. Dedi kamu selalu nemenin. Iya, papa yang nemenin. Jadi bukan yang emang harus terus-terusan sama dia juga enggak. Enggak ada sih. Kalau misalkan bahas child grooming, entah kenapa dari apa yang aku baca dan pelajari sepertinya enggak deh. Enggak ya, sepertinya enggak gitu ya. Enggak, Jadi emang enggak. kamu kesadaran aja gitu. Iya, iya. Waktu itu Dedi kamu setuju? Setuju. Nyokap juga setuju? Setuju. Jadi menurut kamu lihatnya ya normal-normal aja, nggak ada Normal rasa aja. keterpaksaan atau ngerasa aduh salah nih gitu Enggak, pada enggak saat itu, atau kamu kan kamu usianya masih 17 ya waktu pacaran awal-awal, Iya. dan dia udah lumayan ya 16, 20-an 17. gitu ya, Iya. nggak ngerasa apa gitu perasaan kayak ih yang deketin aku tua gitu. Enggak, maksudnya aku tuh nggak peduli umur. Kamu nggak peduli gimana umur, dong. dia nggak kelihatan tua juga ya. Iya, jadi bener-bener biasa aja, kayak apa ya? Ya kayak Kayak sekarang aja ngeliat orang umur 27 tuh kayak ya udah kayak masih muda aja ya, kayak biasa Iya. aja gitu. Jadi ketika kamu nikah tuh emang kamu juga pengen nikah atau kamu kayak ada rasa kayaknya udah nih harus nikah banget gitu? Oh enggak sih, enggak ada kayak gitu. Cuman kayak karena si Fandi ini bilang sama aku tuh udah pengennya serius, bla bla bla. dari Terus awal dia ya? juga nunjukin ke orang tua, terus ngajak keluarga aku ketemu, minta izin apa segala macem. Jadi aku pun dari sisi akunya nggak ada ngerasa tertekan sama sekali karena emang umur dia udah dewasa juga kali ya saat itu. Jadi kamu nikah karena umur dia sudah dewasa atau karena kamu pengen nikah? Enggak juga dong. Wah pasangan gue udah dewasa nih, udah ketuaan gitu enggak? Berarti dulu manis banget ya ke orang tua ya. Dia ketawa gitu. Iya berarti ada faktor itu ya. Ah nggak tahu ah. Ada faktor waduh pacar saya kayaknya udah tua nih, kasihan kalau dia kelamaan. Enggak, cuman kayak ya sudahlah gitu. Mau ngapain lagi? Aku lebih ke situ sih. Mau ngapain lagi? Gitu Iya. ya. Waktu itu sempat wawancara kamu bilang bayangannya gitu ya. Ya kalau nikah kan enak, bisa tiap hari ketemu, bisa tiap hari bersama gitu. Itu maksudnya pandangan hayalan kamu tentang pernikahan pada Hayalanku. itu emang awal-awal aku pengen tahu ya. Waktu umur segitu tuh emang hayalan kamu menikah tuh apa sih yang ada di kepala kamu? Seharusnya happy ya. Happy. Kok pakai seharusnya sih? Iya. Happy terus gitu maksudnya Enggak, kan? maksudnya tuh kayak seru, ada teman, Ada teman. gitu loh. Mungkin ini jadi salah satu alasan juga kali ya, karena kan aku nggak ketemu. Nah ini nih yang pengen aku bahas sebenarnya.
aku mungkin membenarkan apapun yang terjadi di dalam pernikahan aku, hubungan yang sebenarnya tidak sehat. Itu karena mungkin aku besar tanpa figur ayah kan. Jadi 13 tahun gak ketemu. Jadi I don't really know what love is gitu loh. Jadi aku pikir kayak ya udah ini tuh cinta, ini tuh apa gitu loh. Karena tumbuh besarnya tanpa figur ayah, bapaknya ada. Cuman maksudnya kan di luar negeri dan ketemunya susah. Jadi mungkin itu yang bikin aku faktornya kayak merasa itu kasih sayang gitulah. Apa itu kasih sayang? Itu dia. Jadi kayak misalkan Fandi baik sama aku, oh iya berarti dia sayang sama aku. Oh, berarti gini, berarti gitu. Karena aku tidak karena aku nggak tahu apa ya. Kasih sayang yang sebenarnya itu dari figur Dia kan nggak bapak pernah tuh nggak ada. dapat dari orang tua, dari papa kan. Jadi mungkin di saat dia deket sama Fandi, dia merasakan kasih sayang Dari Daddy lawan jenis gitu ya. Iya. Seperti dari Dedi atau dari lawan jenis kamu ngerasa bentuk itu tuh kebaikan itu adalah sama dengan kasih sayang. Iya. Seber minimum apapun itu adalah kasih sayang. Betul. Atau Seber minimum apapun, iya benar Kak Rosa. seber minimum apapun itu adalah Itu adalah love. kasih sayang, itu love, iya. Begitu. Jadi kamu nggak pernah dicintai ugal-ugalan yang kayak apa ya, kalau dicintai ugal-ugalan tuh apa ya? Kayak kamu minta apa pasti bilang iya, nggak pernah ditolak gitu. Nggak usah bilang. Di sini kamu bilang di sini sendiri. Terekam gitu ya. Iya kan? Bisik Tapi pakai mic. bisik di sini tadi. Bisik-bisik tapi pakai mic. Jadi kamu nggak punya standar gitu ibaratnya gitu. Udah, ya? sekarang udah. Oh sekarang udah. Oke, standar sekarang apa? Tanda bahwa dicintai itu apa? Nggak tahu kalau itu udah salah ngomong lagi. Dia tuh sampai bingung. Dia tuh bingung kayak orang yang sayang sama dia banget tuh kayak misalnya kayak aku pengen beliin kamu bunga ya, dia bilang gitu kan. Dia tuh kadang-kadang suka nggak mau. Katanya kok gimana gue ngejelasinnya ya? Dia tuh jadi kayak karena nggak pernah dikasih kasih sayang sama mantan suaminya, jadinya pas dikasih bahasnya ke situ sih. ya maksudnya dikasih sesuatu, mau dikasih barang kayak apa sama orang lain tuh sama misalnya yang deketin dia tuh nggak mau karena kata dia tuh emang tuh kalau cinta tuh kayak gini ya gitu. Enggak, itu emang dari dulu kamu gitu? Enggak, tapi kalau aku Jadi tuh dia dulu tuh nggak gimana? bisa. Bingung Gua tuh gitu loh, terbiasa, dia tuh. aku tuh terbiasa kerja gitu loh Iya, Kak, dari kecil kan dari kecil udah kerja. Jadi kayak hal-hal kayak gitu tuh kalau dikasih orang tuh aku malah ngerasanya jadi ada apa ya, ada guilt gitu loh untuk menerima. Sama gini loh, Kak Ros. Jadi misalnya nih ada cowok mau ngejemput kayak, emang cowok tuh gini ya? Gitu dia tuh masih nggak tahu ngerasain hal-hal yang seperti itu. Kan dia jadi tahu. Dia kan? bingung kayak, oh cowok tuh gitu kayak, oh cowok tuh harus jemput ya. Itu tuh hal biasa yang dilakukan sama cowok tuh kayak gitu. Jadi sama bukan cewek mendeskripsikan gitu. siapa-siapa, tapi karena dia terbiasa mandiri. Terbiasa Kamu mandiri. merasa apa-apa bisa sendiri. Jadi ketika ada cowok yang apa yang ya? emang beneran baik. Tuh dia tuh baru tahu gitu, baru ngerti. yang mengambil alih keindependenanmu itu, Iya, kamu betul. ngerasa itu aneh. Bukan aneh, lebih ke bingung nanggepinnya gimana gitu. Padahal kamu suka, misalnya kamu suka sama cowok. Suka sama cowok-cowok. Maksudnya, padahal kamu suka sama cowok itu tapi bingung kan beda. Kalau kamu nggak suka ya pasti kamu bingung nanggepinnya. Tapi kalau kamu suka dia mau jemput kan harusnya nggak bingung nanggepinnya. Ya kayak, kok gini ya gitu, kan gue bisa pergi sendiri aja gitu, kayak gitu-gitu loh. Lebih ke bingung aja. Dia masih lebih nggak ke ngerti bingung. gitu, ternyata emang aku bilang kayak ke dia, itu tuh hal wajar yang dilakukan sama cowok-cowok tuh gitu, kalau misalnya suka sama orang tuh kayak gitu polanya, aku bilang gitu. Enggak, tar dulu, lu ngomong cerita ke sini orang-orang jadi tahu. Bisa dia Misalnya. Contoh. Gitu. Tapi itu bukan Kalau contoh tuh berarti sudah pernah terjadi, Deke. Tapi berarti bare minimum kau tuh apa? Selama dia ada di situ, itu cinta menurut kamu gitu ya? Bare minimum yang Ya maksudnya kamu dalam lihat hal apa dulu? selama ini bahwa oh itu tuh cinta, bahwa kalau dia ada di situ itu cinta. Bukan ada di situ sih, lebih ke apa
ya? Kalau dia mau sama kamu itu udah adalah Enggak cinta. juga sih, cuman Kalau kayak dia menikahimu itu adalah cinta gitu. mungkin enggak juga sih. Menurut aku nikah bukan patokan cinta atau enggak sih. Cuman dulu tuh mungkin kayak justru diatur. Oh, kalau diatur. Posesifnya, protektifnya, overprotektifnya, aku pikir itu cinta gitu loh. Karena sebelum-sebelumnya nggak ada yang Iya. so protektif tuh. Jadi Iya. ketika ada yang, kamu jangan gitu, kamu ngerasa kayak, dia cinta banget nih. Iya gitu. gitu. Kamu jangan deket-deket sama cowok itu. Tapi gitu. ternyata enggak. Sekarang aku diribetin dikit aku kayak cuy. Soalnya udah ngerti kayak ribet dikit nih. Oh, ternyata udah next. Ganti. Oh, kayak misalnya nih ada cowok yang gitu, kalau aku nggak sama kamu, aku akan gitu. Ya Itu udah menurut kamu silakan. Lakukanlah gitu. Lakukanlah, jangan lupa sambil live TikTok. tapi dulu Tapi aku jauh-jauh dulu. tapi dulu kamu menganggap itu sebagai cinta ugal-ugalan gitu ya. Iya. Yang kayak gitu-gitu. Kalau kamu dimarahin karena misalnya kamu kok gini sih, begini kamu kurang gitu, diperhatikan kayak gitu, dikritik kayak gitu, menurut kamu itu Tadinya iya. tadinya Jadi sih. kayak baju diatur, nggak boleh ini, nggak boleh ini, nggak boleh ini. Aku pikir tuh kayak, oh ya udah nih, mungkin dia Dia kayak gini pengennya karena kayak aku lebih cantik di mata dia Di tuh mata kayak, dia. kayak gini Iya. gitu. Itu bentuk cinta. Ya, jangan pecicilan lah kamu, jangan cowokan, cewek masih gitu. Oh kalau itu enggak Enggak ya? sih, kalau itu nggak ada, kalau itu nggak ada diatur. Cuman lebih ke kayak apa sih namanya? Apa? Apa ya, pertemanan diatur gitu-gitu. Iya, pertemanan. Buat kamu itu sebuah perlindungan dan Iya. itu adalah tanda cinta. Iya. Karena kamu nggak ngerasa itu dari Berarti sosok gue di ayah. mata dia nggak baik dong. Emang lu nggak baik? Ya. Apa lu baik? Tapi Oh, lebih Dahlia, ke cemburu ya, lebih ke cemburu ya. Dahlia kan dia teman kamu juga, dia protektif ke kamu. Kamu protektif juga kan? Sewajarnya aja. Sewajarnya aja. Sewajarnya Cuman aja. kita tuh lebih ke kayak Saling mengingatkan aja. saling kita. mengingatkan, tapi bukan yang sampai kayak jangan ini, enggak. Seandainya Tapi dia kayak dulu iya, sebenarnya dulu iya. seandainya dia kayak gitu ke kamu bisa jatuh cinta sama dia. Kagak. Jadi Belum. jadi waktu dulu tuh ya, cowok seperti apa yang bisa membuat kamu tuh memutuskan Nadia nih gitu. Waktu dulu ya. Dulu banget. Dulu banget. Apa ya? Aku bingung lagi kalau ditanya gitu, bener-bener nggak tahu. Kak, aku tuh masanya dengan orang yang sama selama 12 tahun. Jadi kalau misalkan ditanya sekarang tuh udah lupa, nggak tahu gimana dulu. Oh, jadi itu ya istilahnya itu pengalaman kamu pertama-tama gitu ya. Iya, jadi kalau ditanya sekarang tuh udah lupa semuanya. Oh, oke. Cuman yang jelas pelajaran hidup, bosku, asik. Apa tuh? Jadi kan kalau sekarang tuh ketemu orang aku jauh lebih bisa menilai. Kayak ini kayaknya aduh enggak deh, jauh-jauh deh gitu. Jadi banyak lah pelajarannya. Yang apa nih misalnya contohnya orangnya? Kamu jauhin lah, ini nggak mau deketin. Kalau dia terlihat apa? Sikap-sikap apa? Baik as a friend or as a apapun lah itu. Kalau as friend, kalau misalkan udah mulai Posesif. enggak, ya kali as a friend posesif, ngapain lu? Siapa lu? Dia udah bisa galak ini ya. Mulai ya, digalakin mulu nih. Cubit-cubit bentar lagi. Kalau misalkan kayak as friend tuh mungkin kalau dia udah mulai apa ya? Rumpi. Iya, ngomongin Iya. siapa nggak jelas Oh, itu gitu as a yang friend. menurut kamu nggak banget apa sih gitu kan, masalah nggak penting kenapa harus diribetin sih. Aku tuh menghindari banget sekarang orang-orang yang Betul. drama gitu loh. Oke. Aku nggak suka. Kalau calon pasangan deh. Yang Kalau apa ada ya? cowok yang deketin gitu, simple, sesimpel ini aku ada cerita lucu banget, lucu banget. Jadi duduk nih kita keluar pinggir jalan nih kita kan, terus ya udah aku ajakin ngobrol, dia ngajak kenalan. Oh ya udah yuk ngobrol aja dulu. Aku duduk, aku kan orangnya santai banget ya. Aku duduk lah di trotoar. Ini orang berdiri terus. Aku bilang duduk lah, gimana mau ngobrol? Gue ngobrol begini, aku bilang gitu kan. My pants are too expensive. Oke, bye, gue pulang naik ojek. Itu nggak cocok ya. Enggak, Nggak jadi cocok. aku tuh sekarang jadi kayak hal-hal simple kayak gitu aja tuh aku udah bisa kayak bye Iya. gitu loh. Oh enggak, ya, my pants is too expensive. Buat kamu di mata kamu itu apa? Kamu Kayak lo ribet aja, ribet. oh ribet, kamu nggak Ribet. suka yang ribet. Aku gak suka yang ribet. Kamu udah nggak mau diatur lagi ya. Iya. Betul. Jadi sekarang tuh berbahaya sebenarnya kalau ngobrol sama aku tuh satu kalimat aja tuh aku udah bisa kayak
next gitu. Iya. Karena Gitu. ada rasa udah tahu nih yang kayak ini deh, aku nggak mau lagi deh, nggak mau diatur. Iya. Nggak mau Jadi dia diatur. udah benar-benar ngebaca banget dari masa lalu ya kan. Jadi udah Iya. bisa nilai ini cenayang dia sekarang. Iya. Sebenarnya tuh cenayang atau paranoid. Enggak paranoid lah, cuman lebih kayak udah tahu nih pasti Paranoid kedepannya juga sih. begini, udah kayak gitu. Oke. Nah ini kita masuk ke masa-masa krusial seorang Dahlia Poland ya. Aku wawancara dia tuh dari Dari bocil. Dari- Dari Nggak bocil. kecil juga sih. Maksudnya lumayan beberapa kali. Iya. Dia sebelum nikah, dia habis nikah, habis punya anak gitu kan. Terus habis itu pindah ke Bali nih. Iya. Pindah ke Bali itu emang kamu juga mau atau kamu diminta? Aku juga mau. Walaupun sendirian di sana. Aku cinta banget Bali. Kamu cinta banget Bali. Tapi sempat merasa kesepian gitu nggak sih? Enggak, soalnya teman aku banyak sana. Oh teman banyak. Tapi untuk cerita Untuk cerita deep ada. oh ada. Jadi nggak ngerasa sepi lah di sana ya. Emang kamu mau aja gitu. Terus kamu bilang kan nikah tuh bayangannya tadinya bisa ketemu tiap hari nih lebih sering gitu kan, nggak pulang ke rumah masing-masing. Nah kan kamu di Bali LDR juga kadang-kadang. Enggak LDR Kak. Cuman dia tuh kalau ke Jakarta tuh paling kayak cuman seminggu 2 minggu Oh. itu kan dia dapat libur pulang. Jadi sebenarnya nggak LDR. Nggak LDR. Iya. Terus tiba-tiba aku kaget kan, tiba-tiba dia posting nih, dang gitu. Seorang Dahlia Orang Poland. Dahlia Poland gitu. Aku kayak Tiba-tiba kayak posting kaget, drama. kaget gitu kayak ini beneran. Sampai kayak ini beneran atau oke iklannya habis ini kayaknya nih. Dia itu soalnya paling menjaga banget. Iya kan orangnya nggak Orang pernah paling gitu, kamu nggak menjaga pernah banget. ngomong apa gitu. Iya. Ya kalau kita mau tahu ya, apa kondisi situasi pada saat itu tuh? Kan orang tuh ketika dia nulis di sosial media tuh kondisinya pasti ada kondisi-kondisi tertentu gitu. Rasional pasti kayaknya jarang gitu yang Iya, rasional. iya. Tapi netizen tolong ini jangan dipelintir lagi ya. Saya cerai kemarin bukan gara-gara itu ya. Gitu. Iya. Takutnya dipelintir nanti dibilang masalahnya yang itu lagi tapi bukan ya. Tapi termasuk ya. Enggak, tidak beneran enggak ya. Iya, oke. Beneran enggak ya. Aku cerai bukan karena masalah itu. Diki ada komentar? Soalnya kalau masalah kayak gitu Beneran enggak kan? enggak. Kalau masalah kayak gitu udah sering. Si Aing, parah banget ya. Parah banget mulutnya. Parah banget. Jadi bukan ya. Bukan. Bukan, cerainya bukan karena masalah itu, cuman saat itu kenapa aku sampai posting, makanya teman-temanku sendiri pun kaget karena aku orang yang sangat tidak mau bikin Drama gitu kan? drama sama sekali nggak mau. Jadi kejadiannya adalah, jadi aku udah tahu dari lama. Terus kayak teman-teman pun udah ngasih kayak bukti inilah, bukti itulah. Cuman akunya masih coba untuk santai gitu loh. Terus kedua belah pihak udah aku ajak ngobrol. Ternyata jawabannya sama, tidak mengakui. Dan jawabannya itu dua-duanya terstruktur sama. Dari awal sampai akhir terstruktur sama. Terus aku cuma bilang, Tuhan, kalau emang bener kasih unjuk, terserah kapan, aku sekarang serahin semuanya aja sama Tuhan. Terus lewat 2 bulan kayaknya dari situ. Dia pulang ke rumah, agak sedikit terus ya udah aku ambil HP-nya, aku buka, ketemu lah semuanya. Dan sebelumnya tuh aku udah ngomong kayak gini sama dia. Kalau sampai benar dan ketahuan, mohon maaf saya bawa gila. Nah, dia tuh tahu aku orang yang nggak pernah bener-bener kayak ya udah, oke, siap. Aku tuh orangnya begitu biasanya. Poles aja. Iya. Nah, mungkin karena omongan aku bilang aku bawa gila ya, dia nggak percaya. Mungkin dipikir kayak alah Ancaman Dahlia doang gitu. Tantrum aja nih gitu. Iya, dan di hari itu aku pikir kayak oh ini di saat itu posisinya emosi nggak terima karena teman sendiri. Terus ya udah aku post aja. Setelah itu ya udah kayak nggak peduli aja mau ke depannya kayak gimana, ya udah yang penting aku udah post, aku udah buktiin omongan aku. Ya udah. Oke. Jadi lebih kepada kayak ini lebih karena itu teman sendiri atau karena itu nggak ngaku sehingga kamu Iya, karena mereka berdua nggak ngaku. kalau ngaku Sebenarnya kalau mereka ngaku dan meminta maaf, mungkin aku masih bisa lebih dan berhenti ya. Iya. Mengaku, minta maaf dan stop, mungkin aku masih bisa Tidak ya akan. udah gitu loh. Karena saat itu tuh aku sebenarnya udah minta cerai di saat itu. Cuman
dianya nggak mau cerai. Di saat dia belum ngaku itu. Iya. Terus pas udah ketahuan pun, udah rame pun, aku udah minta cerai lagi. Tetap nggak mau juga. Tapi ternyata ya sudahlah, aku kayak ya sudahlah, terserah, ikhlaskan saja. Oke. Tapi kan biasanya kalau orang diselingkuhin tuh ada fase perasaan yang merasa dipermalukan, merasa marah, merasa menyesal karena sudah mengorbankan banyak hal, kok diperlakukan seperti ini. Itu kamu, apa yang kamu rasain pada saat itu ya? Apa udah nggak ada rasa-rasa itu atau Sedih lagi. Pengen nangis. Jadi marah iya, kecewa iya. Terus sebenarnya kalau sekarang sih sebenarnya dari masalah yang itu udah move on lama. Cuman kalau keinget rasa apa yang aku rasain di saat itu adalah rasa jelek. rasa jelek? Down karena tadinya kan aku rajin tuh bikin konten apa segala macem kan sama anak-anak. Setelah itu kejadian aku benar-benar stop, sama sekali nggak ada. Aku nggak tahu kenapa mood aku hilang buat semuanya. Takut buat ketemu orang, takut omongan orang kayak ya gimana lakinya nggak selingkuh gitu loh. Ada perasaan ke situ sih. Sebel deh bahas ini. Sebel banget. Ya udah lebih ke situ sih. Cuman berapa lama ya? 3 bulan, 4 bulan setelah itu mulai bisa memaafkan sih. Berapa bulan sesudah itu? Beberapa bulan setelah itu udah mulai bisa memaafkan. Merasa jelek itu kan paling menyakitkan ketika itu juga keluar dari mulut orang yang berarti buat kamu. Ada juga omongan itu. Kamu ginilah, kurang inilah. Enggak ada sebenarnya sama sekali. Cuman lebih ke karena apa ya? Kamu sendiri ngerasa itu? Aku yang merasa itu. Ya. Ngerti. Iya. Karena kamu ibu yang merawat 3 anak tanpa bantuan. Betul-betul cuman kamu. Kan kalau di zaman sekarang ada tuh fase yang namanya flamingo era ya. Iya. Dimana itu kan ya gimana mengurusin diri sendiri. Kamu pasti ada juga fase-fase itu kah? Iya, emang nggak ada waktunya juga kan, karena kan 3-tiganya semua sama aku. Terus aku juga nggak percaya sama orang lain gitu buat ngurusin anak. Cuman aku happy sebenarnya. Aku tuh happy banget ngurusin anak tuh, bener-bener happy banget dan bener-bener apa ya, ngelihat mereka tiba-tiba bisa jalan, tiba-tiba ada kata baru, happy. Dan aku bersyukur aku nggak ngelewatin satupun fase mereka sebenarnya. Aku bersyukur banget, cuman Jadi kepantauan terus ya? iya, cuman ya udahlah, mungkin memang it is what it is, jalannya memang seperti ini aja udah. Ketika kamu merasa jelek, merasa insecure gitu ya, merasa nggak percaya diri, gimana cara kamu melawan itu, keluar dari perasaan-perasaan itu? Setelah aku keluar dari rumah tuh aku masih ada rasa not gonna be good enough sebenarnya. Cuman ketemu teman-teman baru yang baik-baik banget, yang bilang, Dahlia, lu tahu nggak kalau sampai lu ketemu orang terus tuh orang benci sama lo atau nggak suka sama lo, dia yang salah. You are the most lovable person I ever met. Jadi banyak semangat dari orang-orang. Ya nggak mungkin ada orang yang nggak suka sama kamu. Kamu tuh baik banget, kamu tuh nice banget. Ya udah, dari situ aku mulai sedikit-sedikit mulai apa ya, pede lagi. Ada perasaan kamu ngerasa nggak cukup, not enough gitu? Iya. Iya, ya itu kayak yang ngerasa nggak pernah cukup aja gitu. Gak cukup apa misalnya? Apapun itu, dalam hal apapun itu, kayak apapun yang aku coba untuk lakuin, entah itu buat orang sekitar atau buat keluarga atau buat siapapun, kayak kok kurang ya, karena yang aku dapat tuh gak pernah terima kasih. Aku gak pernah dapat terima kasih gitu loh. Selalu kenapa nggak gini sih, kenapa nggak gitu sih, selalu itu. Jadi itu yang berat yang kamu rasakan di fase-fase itu, momen-momen itu. Tapi akhirnya kalian memutuskan untuk sempat mencoba lagi.
Dan ya itu kan ya antara memaafkan walaupun mungkin belum bisa melupakan supaya bisa maju ke depan. Apa yang terjadi dengan diri kamu sementara kamu sendiri masih ada pekerjaan rumah ke dalam gitu kan? Apa yang buat kamu bisa jalan waktu itu lumayan lama ya untuk bertahan? Pikiran Anak-anak apa? sih. Anak-anak. Cuman anak-anak doang karena sempat aku pergi bawa anak-anak, terus anak-anak nangis kangen sama papanya kan, dan aku juga aku nggak mau egois lah. Terus ya udah lihat mereka, pikir ya udah kenapa nggak dilanjut aja coba sekali lagi gitu. Karena aku mikirin mereka doang. Tambah satu kan emang aku juga tumbuh besar papaku jauh, susah ketemu cuma sama mama. Aku tuh cuma pengen kayak anak-anak aku punya keluarga yang utuh dan bahagia gitu loh. Makanya sekarang setelah cerai aku berusaha sama Fandi untuk jadi best friend. Best friend. Supaya anak-anak gak kehilangan figur orang tua. Okay. Di momen itu kamu pasti baca dong beritanya. Iya. Diki. Apa yang kamu lakukan waktu itu? Aku chat kamu ya nanya aja. Maksudnya kayak gimana keadaannya, maksudnya sekarang gimana. Aku aja sebenarnya sempat nggak tahu kalau misalnya setelah kejadian itu sempat balik lagi. Karena kan kita tuh lagi nggak sempat banyak cerita ya. Jadi ya udah paling nanya keadaannya gimana, terus kayak dia cerita aja ya, kayak gimana kejadiannya, curhat, terus kayak menguatkan aja gitu. Karena aku tahu Polan itu cewek yang kuat banget dari dulu. Dia tuh cewek yang tangguh banget. Kedepannya siapapun yang bakalan jadi pacar atau suami Polan kedepannya itu pasti kalian tuh beruntung banget bisa dapetin dari Polan gitu. Karena dia tuh orang paling gak neko-neko. Dia nggak suka barang-barang branded. Dia nggak pernah mikirin dirinya sendiri. Yang dia pikirin soal orang lain. Diki. Sama. Kenapa kamu sedih dengar itu? Kamu sedih karena itu adalah kata-kata dari Diki, atau ketika mendengar kata-kata bahwa kamu selalu mikirin orang lain, itu yang bikin kamu sedih? Iya, jadi aku sedih. Jadi sebenarnya aku tuh sekarang lagi belajar untuk put myself first. Karena sejauh ini bahkan dari kecil kan kerja buat keluarga kan, buat adek, buat mama, buat papa gitu loh. Dan itu terbawa sampai aku sekarang. Jadinya apapun itu tuh nggak pernah bisa, nggak tahu kenapa ya, nggak pernah bisa kayak buat gua dulu deh, buat nggak tahu kenapa nggak pernah bisa. Jadi kayak berapa teman-teman deket aku termasuk nih gitu, pikirin maneh dulu, cuman nggak tegaan aku tuh orangnya. Nggak bisa. Nggak tega. Ada apa? Ada perasaan takut egois. Iya. Takut merasa bersalah. Iya, takut ngerasa kayak ngerasa bersalahnya lebih kayak gue kan bisa bantu gitu loh, tapi kenapa gimana ya, ada perasaan beban itu loh sebenarnya. Tapi sekarang ada rasa bersalah juga nggak ke diri kamu sendiri? Sangat. Sekarang aku lagi banyak yang menyalahkan diri sendiri. Karena dulu gitu. Iya, kayak aduh, harusnya tuh aku tuh di saat ini tuh aku bisa loh lebih mentingin diri aku sendiri. Padahal kalau misalkan di saat ini aku ngebelain diri aku, mungkin aku nggak akan kayak gini gitu. Sekarang lagi belajar, masih belajar. Nah, kalau kamu bisa ngomong sama diri kamu sendiri, dari Polan, aku minta maaf. Kamu ngomong apa? Karos. Aduh ya Tuhan. Minta maaf sama diri sendiri, kayak jangan aku minta maaf karena selama ini nggak pernah
selalu menyingkirkan perasaan-perasaan yang mungkin bikin aku sedih dan nelen perasaan sendiri demi nyenengin orang lain. Terus minta maaf juga kalau selama ini nggak bisa bilang enggak walaupun kamu nggak seneng. Apalagi ya, maafin juga kalau selama ini mungkin waktu buat diri sendiri pun nggak ada. Padahal seharusnya kamu masih bisa menghabiskan banyak waktu sama teman-teman gitu. Itu sih. Diki, kalau kamu sendiri dikasih kesempatan minta maaf sama dirimu sendiri. Aku sebenarnya agak sedikit sama ya sama Kak Dahlia. Sama masalahnya. Sama ya. Aku tuh orangnya juga insecure. Maafin sama mungkin Diki yang dulu yang sama selalu merasa jelek juga. Dulu mungkin kayak merasa insecure, takut, maaf sama Diki yang selalu takut ketemu sama orang baru, kenalan sama orang baru, terus sama maaf juga belum bisa jadi Diki yang lebih kuat dan lebih tegar aja gitu, dan selalu overthinking. Semoga kedepannya bisa bisa lebih baik lah di tahun 2026 ini. Ingin merubah semua itu pokoknya. Kalau Diki lebih kuat, apa yang berubah? Apa yang berbeda dari seorang Diki? Ya lebih ini aja, biar lebih happy aja, lebih ceria. Kadang-kadang aku tuh orangnya kalau misalnya sama paling takut ngecewain orang lain. Kadang-kadang kalau misalnya aku juga ada salah ngomong, aku ngobrol sama orang juga sama kayak Dahlia juga, takut salah, kepikiran, overthinking, aku salah nggak ya. Terus kalau misalnya mau ketemu sama orang, apa aku mau nyapa, aku takut, aku malu. Kadang-kadang aku mungkin pengennya sekarang jadi bisa lebih berani aja gitu. Lebih Diki gitu. Ketika kalian merasa gagal, berani untuk membela diri sendiri, lebih mementingkan orang lain, apa yang kalian rasakan? Kan dia overthinking, kan ngerasa bersalah. Padahal mungkin perasaan kalian, mungkin kalian memang marah, kalian memang nggak suka, kalian memang sedih. Tapi kalian justru takut itu, ketika kalian jujur mengutarakan apa yang kalian rasakan, itu bisa menyakiti orang lain. Iya, itu dia. Makanya sekarang harus lebih berani lagi. Iya, lebih gitu. berani sih. Karena kalau enggak akan kita terus yang sakit, ya kan? Jadi ya mau nggak mau lah, mungkin sekarang kita tuh belajarnya untuk lebih memilah kata. Jadi walaupun bisa ngomong apa yang kita nggak suka, tapi mungkin gimana mungkin apa yang kita keluarkan tidak menyakiti gitu. Ya sama satu lagi lah, maaf sama Diki yang suka mau mendam rasa. Ya kan kita sama. Mendam perasaan. Ada masalah di situ sendiri. Jadi kalau misalnya ada perasaan sakit hati dari orang lain, aku anggap kayak ya udahlah, mungkin aku yang salah. Suka menyalahkan diri sendiri aja gitu jadinya. Maaf sama yang lebih kuat di tahun ini. Amin. Kita berusaha berubah menjadi lebih Dahlia dan Diki. Lebih tangguh. Dahlia, jadi setelah memasuki fase baru dalam kehidupanmu gitu, apa yang mau kamu nikmati, apa yang kamu mau rasakan, apa yang mau kamu jalanin ke depannya? Nggak ada sih, aku jujur ya sekarang tuh nggak bener, aku tuh orang yang sangat go with the flow banget. Aku sekarang lagi banyak nikmatin waktu sama teman-teman, sama Diki, sama teman-teman aku di Bali. Terus lagi kalau misalkan lagi ada break pulang nyamperin anak-anak. Terus lagi pengen coba hal-hal baru juga. Misalnya? Aku kemarin cobain banyak lagi nyobainnya. Aku lagi mau cobain surfing.
Ya. Terus aku kan dulu suka banget wall climbing, cuman jempolku yang ini patah, jadi belum bisa dipakai untuk wall climbing. Jadi lagi mau cari hobi-hobi, terus lagi doyan banget motoran, jadi lagi pengen keliling Bali. Intinya lagi ingin menikmati Masa muda masa-masa yang sendiri dulu. Apa Digi? Nggak usah dibahas. Ya, Masa maksudnya muda. mengembalikan masa muda yang dulu sempat hilang. Karena dia tuh ya Karos, bener-bener yang kita tuh main, dia tuh nggak pernah ikut. Gak pernah main? Iya, dia tuh sama Dedi. Oh, sama Dedi, sama Dedi, keluarga. terus kayak kita jalan kemana, paling kalau nongkrong sesekali sama Michelle bertiga. Kayak gitu aja, dia jarang main, jarang keluar, anak rumahan. Jadi bener-bener dia happy dan menikmati hidupnya tuh sekarang. Nggak, dulu kamu anak rumahan tuh karena emang kamu suka atau karena ngerasa bahwa harus Emang mager aja anaknya. mager aja. Emang mager aja anaknya dari dulu. Cuman sekarang tuh jadi kayak apa ya, pengen cari hobi baru supaya ada aktivitas. Dan Karena- lebih banyak waktu sama Dedi kan, maksudnya biar lebih Iya. banyak waktu sama Dedi. Oh, karena baru ketemu juga Iya, ya. terus kan ditambah kan kemarin aku berapa tahun kan diem di rumah kan, 10 tahun diem di rumah. Jadi pas bagian di rumah nih sibuk ngurus ini, terus tiba-tiba aku keluar and then I don't know what to do. Cuman diem, bengong, gabut. Jadi sekarang tuh lagi cari-cari hobi baru. Ritme baru ya. Tau gak Karos, dia sampai sekarang tuh bisa pergi jalan kemanapun sendirian aja. Iya. Bener-bener se-happy itu dia Nggak harus ada jalan temennya kayak gitu iya nggak ya? ada temennya, kayak dia nongkrong di mana, udah mulai berani sekarang kan ya. Iya, motoran. Motoran sendiri. Nggak lihat ini belangnya naujubillah. Iya. Kita jangan jatuh terus aja ya, jatuh terus kerjaan. Belang banget aku sekarang. Dan Dahlia kan pada saat bercerai kamu nggak ngajuin gugatan gunung gini, hak asuh anak juga hak asuh anak bersama, kamu keluar dari rumah dan bahkan tinggal di kos. Iya, Nah, alasannya karena nggak mau ribet, iya, nggak mau pusing. pengen cepat aja gitu ya. Iya, benar sekali. Pengen cepat selesai. Nah, dari kamu yang ibu-ibu ya hampir 24 jam kali ya gitu sama anak-anak, tiba-tiba Dahlia yang keluar gitu kan membutuhkan kayak sebuah keberanian. Kalau kamu bilang tadi kamu nggak ada rasa nggak enak, ada rasa tanggung jawab gini. Itu untuk memilih kamu duluan. Apa pendorongnya? Aduh. Balik lagi tadi kan yang kayak mungkin kalau aku jauh lebih happy, anak-anak lebih happy kan. Hari terberat buat aku tuh adalah malam dimana aku mutusin, oke, malam ini aku harus pergi. Aku anterin anak-anak aku ke kamar, aku pelukin satu-satu. Aku cuma bilang, mereka tidur ya, love you gitu. Cuman aku nggak ada nunjukin bahwa aku akan pergi dan lain sebagainya. Cuman aku tahu setelah itu aku bakal susah ketemu mereka kan. Ya udah, itu hal terberat sih. Cuman aku yakin di kepercayaan aku ya, di kepercayaan aku kayak kamu ingin berkat lebih, maka prosesnya juga akan lebih. Ya mungkin aku merasa sekarang ini prosesnya aja dan Tuhan udah siapin hal yang jauh lebih baik nanti di depan. Mungkin saat ini keputusan aku yang terbaik sih. Jadi kamu ngerasa kemarin-kemarin ketika kamu mencoba bertahan tapi hatimu kacau balau, kamu rasa anak-anak juga ikut merasakan kacau Iya, balau? pasti. Iya gitu deh Karos. Sampah mas ini. Jadi kamu ingin bahagia supaya kamu punya baterai yang full untuk bisa menjadi ibu yang lebih maksimal buat anak-anak. Oh, kesel. Ini ada foto satu lagi nih lagi ya. Foto bersama Dedi. Dan kamu bilang bahwa kamu tuh deket banget sama dedimu. Walaupun sempat terpisah 13 tahun. Tapi kamu punya waktu 3 tahun. Selalu sama-sama sama Dedi. Selalu sama Dedi ya. 3 tahun sebelum dia meninggal aku sama Dedi terus. Pada saat kamu terpisah gitu ya, apa yang kamu ingat pada saat itu? Seorang anak perempuan jauh dari bapaknya. Oh, banyak sedihnya aja sih. Tapi karena mungkin papaku juga pulang ke Amerika tuh umur aku
masih umur 4 tahunan, jadi mungkin gak terlalu banyak memori. Cuman kadang ada perasaan kayak kenapa sih gitu, jadi nggak di sini aja gitu. Tapi emang ngurus surat-suratnya susah buat bawa dia ke sini. Terus makanya kan aku udah mulai kerja, akhirnya bisa ngumpulin, emang biayanya lumayan juga kan untuk bawa Dedi ke Indonesia. Sampai akhirnya bisa bawa Dedi ke Indonesia. Terus ya udah 3 tahun dipanggil Tuhan, kehilangan yang luar biasa sih. Jadi selama 3 tahun ini kamu kemana-mana kebanyakan emang sama Dedi? Dedi selalu nemenin kamu? Iya, selalu. Kalau kasih selalu dia nganterin. Apa aja momen-momen 3 tahun itu, ritual yang masih kamu ingat yang sering kamu lakukan? Dia tuh orang paling ekspresif, paling lucu, terus bercanda terus sama siapa aja dibecandain, dia nggak peduli, ekspresif banget itu orang. Terus aku ingat banget sampai aku tato di punggung aku. Jadi di hari aku bawain dia es krim itu, sebelum meninggal dia peluk aku kencang banget. Terus dia bilang di kuping aku, take care and be happy ya. Take care and be happy. Itu terakhir udah, ternyata besokannya nggak ada. Jadi di malam terakhir itu kamu sempat datang ke rumah Dedi, bawain es krim. Iya, dia minta. Terus udah gitu aku penasaran karena aku beliin es krim lumayan banyak, ada 10 kali. Jadi pas Dedi udah nggak ada, aku coba cek kulkasnya, habis semua. Pada saat itu sebenarnya kamu sudah ada feeling? Udah ada feeling, tadinya nggak pengen pulang, cuman ya gimana kan, namanya udah nikah ya kan. Ya udah, ya sudah lah. Mungkin takdirnya memang seperti itu. Udah jalan. Iya, tidak ada yang bisa disalahkan. Tapi ada momen yang kamu cukup kesel juga waktu itu dari pemberitaan? Ya, jujur nih ini mah. Jadi aku sempat baca wawancara, dia wawancara tetangganya Dedi, terus ngomong kayak gini. Apakah ini penelantaran orang tua? Sakit sih itu aku denger ya. Karena maksudnya aku kerja buat orang tua, buat adik, sekolahin adik, aku kerja kan. Maksudnya nggak mungkin telantarin juga gitu loh. Cuman kondisinya waktu itu tuh rumah tuh sewa masih ada sisa 6 bulan. Kakekku baru meninggal, jadi mamaku belum bisa datang ke Jakarta buat temenin. Aku bilang papaku ya udah ada Dedi di Bandung aja biar ada teman jadi nggak sendirian. Jadi bilang sayang lah ini rumah masih ada 6 bulan, ya papa nanti kalau 6 bulan udah habis baru aku ke Bandung. Terus ya udah tiba-tiba aku dengar pemberitaan soal penelantaran orang tua. Lah terus gua kerja buat siapa? Ya udah kayak itu sempat bikin downnya banget sih. Kan kamu baru 3 tahun ketemu, terus nggak lama kamu memutuskan untuk menikah gitu. Dedimu ada bilang apa? Nggak ada, Dedi tuh setuju aja. Terus dia banyak banget ngobrol sama Fandi, dia coba bilang kayak jagain ya. Mau ngomong kasar lagi kan, papaku ngomongnya kasar soalnya. Coba dia bilang kayak you're so lucky, dia bilang kayak gitu doang. You're so lucky ke Fandi. Gitulah, bercandaan aja. Semua orang belum dapat lu. Asik. Begitulah Kak. Iya, kamu keren, Dahlia Polan. Sangat keren. Sangat keren. Amin. Dan kamu cantik. Amin. Jadi malu. Pas sekarang kamu jadi bisa apa namanya? Lebih ini apa? Lebih bergaya, lebih menjaga, merawat diri, gayanya udah bagus, stylenya udah oke. Udah kan kamu sekarang udah ngerasa cantik, ya bukan maksudnya GR ya, tapi kamu udah ngerasa cantik, udah merasa Dahlia Polan. Iya. Cantik mah kagak, enggak sih. Cuman Cantik aku mah udah pasti enggak, lah. cuma maksudnya aku bukan ngerasanya bukan kayak gitu. Justru aku merasa aku menemukan lagi diri aku yang dulu. Diri kamu. Karena aku kan pecicilan banget anaknya ya. Aku tuh bisa ketemu langsung kayak langsung berisik gitu loh.
Kalau dulu emang sebelumnya sempat ada masa di mana kalau Iya. kalau ketemu orang gimana? Diem. Diam, itu dia. Aku sempat yang insecure itu, jadi ketemu orang kayak diam, nggak berani nyapa duluan. Kalau nggak ditanya, aku mendingan diem. Sedangkan dulunya sebelumnya aku tuh paling berisik. Aku tuh berisik banget anaknya. Berisiknya berisik bercanda. Siapa aja aku bercandain, sampai kru syuting apa semuanya deket. Iya, beneran. Terus ya udah setelah menikah tuh sempat ada di posisi yang takut ngomong, takut salah ngomong gitu kan. Tapi ya udah setelah selesai, terus banyak teman baru, ketemu teman-teman baru semuanya bilang, gila lu Dal, asik lu Dal jadi orang gitu kan semuanya. Terus ya udah akhirnya aku balik lagi jadi diri aku sendiri, kembali berisik. Sampai sedih dulu soalnya kan. Apa? Ya ngeliat Dahlia Polan yang aslinya seceria itu, seasik itu, se-friendly itu sama siapapun. Terus ngeliat tiba-tiba kayak jadi beda orang. Jadi kamu takut salah ngomong, takut efeknya apa kalau emang iya salah? Nggak tahu. Berdampak pada siapa? Nggak, itu dia nggak tahu. Aku orangnya jadi begitu aja pokoknya. Takut menyakiti hati orang gitu loh. Kamu ada pengalaman? Nggak ada. Cuman, Kakak Niros ini bisa panjang banget nih kalau kita ngomong. Cuman intinya ya begitulah, intinya takut menyakiti perasaan orang aja. Jadinya lebih pilih kata. Ada hal traumatis berarti ketika kamu ngomong apa tiba-tiba Ada, cuman nggak usah dibahas ke situ. Oh, iya, cuma iya. intinya ada. jadi sehingga jadi hati-hati gitu ya. Iya. Dahlia Polan, Diki. Seru deh ngobrol sama kalian. Terima kasih ya sudah sharing pengalaman. Ini kita nggak menyalahkan apa-apa ya, tapi ya orangnya juga kan menjalani hari ke depan gitu. Tapi semoga dari pembelajaran ini bukan untuk menjelekkan siapa-siapa, mendeskripsikan siapa-siapa, mencari siapa yang salah yang benar juga enggak. Tapi lebih kepada bagaimana Dahlia Polan dan juga Diki ini bersikap atau menyikapi apapun yang terjadi dalam hidupnya. Apa yang dia rasakan. Mungkin banyak yang relate dengan yang menyaksikan podcast ini gitu ya. Sehingga membuat Anda nggak sendiri, nggak merasa sendiri. Kamu nggak sendiri guys. Pelajaran hidup kita jadi lebih belajar, banyak belajar. Iya, Tuhan pasti memberi pertolongan dalam bentuk yang kita nggak pernah sangka. Teman-teman yang baik adalah rezeki. Betul. Keluarga itu adalah rezeki ya. Semua kesempatan, kebaikan itu rezeki yang tidak berupa uang, tapi itulah ya salah satu jalan pertolongan yang Tuhan berikan buat kita. Betul. Terima kasih sekali lagi. Makasih. Kayaknya sampai habis banget loh itu ya. Spill the tea. Habis tuntas sih kayak di spill. Habis.